Jadi ya gitu. Terus kan kalian ini gila-gila sedekah. Ya Allah, perasaan kita di sini semua sedekah, tapi kita nggak bilang-bilang tuh. Kalian kan nggak tahu yang disedekahkan tuh duit apa. Bisa jadi itu duit trading, judi online. Kita nggak tahu loh itu. Makasih Bang Aisar, saya sudah terima uangnya sebesar 2 juta rupiah dari keluarga Aisar Khaled. Semoga Bang Aisar berkah selalu, lancar selalu rezekinya. Amin. Pulang ke Jakarta. Esok sampai je Jakarta, aku terus bayar. Aku tadi udah call deal sama travel umroh. Jadi besok aku harus bayar kurang lebih hampir 1 miliar untuk 20 orang ke umrah. Pada tanggal 24 live. Pada tanggal 24 hari bulan ni kan aku akan live jam 8.30 pagi seharian. So daripada pembelian live aku tu akan ke umrah, insyaAllah. 858 juta. Bismillah teman-teman, sekarang ini aku berada di Jakarta. Aku mau bawa follower aku ke umroh 20 orang. Budaya orang Indonesia sukanya mencibir, meskipun dia pun belum bisa melakukannya. Baru-baru ini memang Mas Aisar Khalid, influencer top daripada Malaysia, menjadi perhatian di media sosial Indonesia. Dan pengikutnya juga begitu sangat fanatik, dan pendukungnya juga sangat luar biasa. Namun di sisi lain, nama Mas Aisar Khalid kadang-kadang dibuat untuk menipu orang, dibuat untuk melakukan hal-hal yang kiranya merugikan orang. Salah satunya membuat akun-akun palsu yang mengatasnamakan Mas Aisar Khalid. Kemudian korban akan dimintai uang. Hal ini memang sangat disayangkan. Sampai-sampai Mas Aisar Khalid mengeluarkan statement, jangan sampai orang-orang yang ada di Indonesia itu membuat penipuan dan merugikan orang lain mengatasnamakan nama beliau. Kalau video beliau dibuat untuk mencari rezeki, dia nggak masalah. Salah satunya mungkin di reaction nggak masalah. Tapi yang dipermasalahkan melakukan penipuan dengan mengatasnamakan akun media sosialnya Mas Aisar Khalid. Dan ternyata betul, saya cek di media sosial TikTok, ya Allah ya Robbi, nama akun Mas Aisar Khalid begitu sangat banyak. Bahkan kalau ingin hadiah silahkan DM, kalau ingin umroh silahkan DM. Ini sangat disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Mas Aisar Khalid mendapat cibiran netizen. Ini langsung di dunia nyatanya. Kenapa ya orang-orang yang melakukan kebaikan kalian masih mencibirnya? Kalau mungkin belum bisa melakukan hal tersebut, harusnya malu. Dan mungkin dari video-video Mas Aisar Khalid yang begitu sangat menginspirasi kita semua, beliau kalau datang ke Indonesia berbagi rezeki, bahkan beliau melakukan program ya, yang dimana akan keliling seluruh Indonesia untuk berbagi kebaikan. Wow, ini tentunya hal yang sangat luar biasa. Dan beliau pun juga akan membuat agenda masak-masak di seluruh penjuru Nusantara. Namun disayangkan, meskipun jauh-jauh datang daripada Malaysia, ada juga yang mencibirnya. Harusnya kita bisa belajar daripada Mas Aisar Khalid hal-hal yang positif ia sebarkan selama di Indonesia. Pada video kali ini saya juga akan mereaction ya berita yang lagi hangat, lagi viral, yang mungkin sahabat-sahabatku daripada Malaysia juga sudah tahu, sebab beritanya pun juga sangat viral di FYP, TikTok media sosial Malaysia. Salah satunya adalah cerita kisah pilu dari seorang anak yatim yang mencuri pisang demi untuk menghidupi adik-adiknya. Namun sangat disayangkan, masyarakat melakukan hal yang sangat-sangat tidak habis pikir. Remaja tersebut yang dimana seorang anak yatim diarak, tidak memakai baju, serta disuruh membawa pisang sepanjang 7 kilo. Ngeri nggak? 7 kilo itu sangat jauh. Dan alhamdulillahnya nasib
anak yatim ini setelah dipermalukan seluruh warga kampung, bantuan datang. Mungkin itu cara Allah ya untuk mengangkat derajatnya. Oke, di sini saya juga tidak membenarkan mencuri. Tapi di sisi lain, sang remaja tersebut mencuri itu karena terpaksa demi untuk menghidupi adik-adiknya. Kalau di Malaysia yang saya lihat ini ya, tolong jangan dikecam, saya cerita hal yang positif, bukan hal negatif. Kalau di Malaysia itu, anak-anak yatim itu ada rumah kebajikannya tersendiri. Sehingga mereka dari akses pendidikan, makanan, semuanya itu tercukupi. Luar biasa memang. Harusnya mungkin hal-hal positif ini perlu diterapkan juga di Indonesia. Ya memang di Indonesia panti asuhan itu ada, tetapi tidak semua tempat itu punya panti asuhan. Beda, kalau di Malaysia itu rumah kebajikan itu begitu sangat banyak. Dan anak yatim piatu biasanya akan tinggal di rumah kebajikan. Oke, kita langsung reaction video berikutnya. Inilah sosok Mas Aisar Khalid yang menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Tetapi masih ada orang yang suka mencibirnya. Sultan Malaysia 1 ini lagi-lagi bikin heboh warga Indonesia. Pasalnya pada hari ini tanggal 24 Februari Aisar Khalid akan bagi-bagi hadiah umroh lagi sebanyak 22 orang di acara live di akun pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lagi buat pembayaran untuk membawa followerku yang sedang tengok ini. 22 orang seumrah. Harusnya 20 orang, tapi tambah lagi 2 orang seumrah. Berapa semuanya, Bu? 858 juta. Pria kelahiran 6 Agustus tahun 2000 ini dikenal sebagai seorang influencer dan juga konten kreator yang suka bagi-bagi uang. Dalam video terbarunya, Aisar bahkan menyiapkan hampir 1 miliar rupiah untuk 22 orang yang beruntung mendapatkan hadiah umroh di acara tersebut, guys. Wow, luar biasa banget ya. Yuk kita lihat apa saja persyaratannya agar bisa mendapatkan hadiah umroh tersebut, guys. Ini di bawah komentar, ada nggak aku kepilih dari 1 orang dapat di komen di bawah ini, aku kepilih dan share video ini. Kenapa kalian mau pergi umrah pada bulan Ramadan? Insyaallah teman-teman. Insyaallah. Allah, siapakah yang beruntung ya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual apa nih, Pak? Jual kopi, ada es. Saya mau sepeda bisa nggak? Kalau Bapak membutuhkan, boleh silakan. Bisa. Kalau saya mau coba bawa bisa nggak? Silakan. Bawa lari nih ya. Saya mau pulang ke Aceh nih, Pak. Kopi. Sebelum aku mau pulang, aku mau rasa nih kopi luwak terpaling enak daripada bapak. Apa nama Pak? Bagus. Kenal nggak Pak nih siapa, Pak? Sepertinya kenal, Pak. Namanya dulu siapa? Aku aja, aku orang biasa aja. Namanya Aisar Khalid. Kopinya enak, harga sultan, Pak ya. Saya tinggal di Bogor. Bogor. Ya, anak istri di Bogor. Tidur di mana? Saya tidur alhamdulillah di masjid. Di masjid. Itu kehebatan umat Islam, boleh tidur di masjid, betul Pak? Alhamdulillah. Aku paling suka kopi luwak di Indonesia nih. Nggak tahu kenapa, nggak suka kopi yang mahal-mahal. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget. Biasa di Satu ini Indonesia, berapa? tak biasa di Malaysia. Rp4.000. Kalau Malaysia RM1. RM1. Aku dari mana? Dari Malaysia, Pak. Betul, dari Malaysia. Tapi nggak apa-apa, kita Malaysia kan Indonesia kan, kita sama Indonesia kan. Kopi luwak RM4.000, harga sultan kita bagi RM400.000, bisa? Ini 100 kali lipat ini. Oh, bukan 10 kali lipat. Ini namanya bukan kopi luwak, tapi namanya kopi sultan. Kopi sultan yang dihantar oleh Allah SWT pada hari ini untuk Bapak. Terima dulu. Oke, ini RM400.000 untuk kamu. Kamu mempunyai berapa orang anak? 4 orang anak. Karena kamu punya 4 orang anak, aku tambah lagi 4. Ini untuk anak-anak kamu, nanti kamu bagi. Masya Allah. Aku tahu perjuangan seorang bapak itu bukan benda yang senang. Jadi kita susah payah setiap hari untuk mencari rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga. Aku mau bapak doakan saya, boleh? Doakan kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah hamba yang dalam keadaan kotor ini meminta doa. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari orang-orang yang tidak Engkau ridhoi. Dekatkanlah hamba pada orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin. Berikanlah rezeki hamba yang halal daripada yang haram. Dan dari orang-orang yang Kau berkahi juga, dari Engkau yang diridhoi juga. Semoga rezeki yang kami dapat ini akan berkah dan berkah pula pada yang memberi. Amin.
hamba percaya Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna malu seriusan itu bukti dari kebesaranmu ya Allah, bahwa di balik kesempitan selalu ada kemudahan. Namanya Amin, sangat ya. terharu sahabat semua. Si Aisar mah mukanya tua guys. Itu mah itu masa umurnya 24 mukanya kayak 35. Kita lagi nongkrong nih guys di Hotel Mulia. Lu berapa umur lu, Bro? 25. Nah, mukanya kayak 20. Kakak umur berapa? 8. Muka kayak 40. Mas Atan umur berapa? 35. Muka kayak 17. Kamu berapa umurnya? 23. Oh, ini kayak anak SMA, sumpah. Nah, ini Oma. Umur berapa, Oma? 60. Tapi kayak 50. Nah, gue lebih hebat lagi. Umurnya 45. Tapi mukanya kayak 15 tahun. Jadi, buat kalian yang suka sama si Aisar, bilang dari Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi, dipesankan harus suntik botox karena keriputnya banyak banget di sini. Tuh ya. Jangan botox. Siapa? Ayo dokter. Facelift. Facelift langsung. Facelift langsung. Kalau di botak-botak Jimmy ya, di apa tarik benang, di pokoknya itu punya semua. Iya guys, jadi kan ada videonya lewat itu di Malaysia. Dia itu jalan di mall, ternyata nggak ada yang peduli. Tapi kalau dia ke Konoah, semuanya pada heboh, ya kan? Ya beda karena kalau di Malaysia itu lebih internasional mindsetnya kan, mereka kan yang heboh di sana itu artis Hollywood, Bollywood di sana, oh dilulukan di sono, ya. Temanya apa aja sih Kalau di sini kan apa ya, heboh gitu, heboh lah begitu, heboh lah. Jadi ya gitu. Terus kan kalian ini gila-gila sedekah. Ya Allah, perasaan kita di sini semua sedekah, tapi kita nggak bilang-bilang tuh. Kalian kan nggak tahu yang disediakan tuh duit apa. Bisa jadi itu duit trading, judi online. Kita nggak tahu loh itu, ya kan? Kalau trading masih oke lah. Nih duit judi online, money laundry tuh. Tapi tergantung juga sih, kalau misalnya di sini dia ke mall-mallnya kayak Pacific Place, terus ke Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Grand Indonesia, ya dicuekin sih dia. Kecuali kalau yang ke daerah-daerah kan masih alay-alay ya, melihat begitu tuh kayak, padahal muka begitu di Jakarta mah ribuan. Ya jadi gini guys, gue jelasin ya. Kalau untuk rakyat Konoha, khususnya lagi apa di rakyat jelita gitu, begitu tuh udah heboh. Itu mukanya kelas A, karena kalau di Konoha itu kan jarang muka kayak boneka hidup, ya kan, mata biru perak tuh jarang. Tapi kalau itu di Amerika, Eropa, India, Arab, Iran, itu muka kelas E. Karena kalau di Asia Selatan, Asia Barat, muka begitu muka tukang jual baju. Kadang segelintir orang di Indonesia itu memang pekerjaannya itu suka nyinyir, suka mencibir, tapi tidak bisa memberikan contoh terbaik. Ketika Aisar Khalid daripada Malaysia datang ke Indonesia, dan beliau adalah salah satu seorang konten kreator yang hebat dan kemudian punya jutaan follower, beliau juga punya usaha. Justru netizen Indonesia kok bisa-bisanya menilai uang yang disedekahkan itu tahu uang dari mana, bisa jadi uang dari judi online. Oh. Ini sangat disayangkan ya, kalau sampai ngomong seperti itu tanpa ada bukti. Nanti ujung-ujungnya akan menimbulkan fitnah buat masnya kalau tidak bisa memberikan contoh ya, tidak bisa memberikan contoh yang bagus untuk masyarakat kita, contoh yang positif. Hendaknya tidak usah mencibir, tidak usah nyinyir. Pada faktanya Mas, kalau orang Indonesia itu memang banyak yang hidup dalam kekurangan. Jadi kalau Anda memang merasa kaya raya, ya kan, ya coba buat video, ya kan, sedekah sebanyak-banyak mungkin seperti Mas Aisar Khalid. Bahkan Mas Aisar Khalid itu kalau sedekah nggak kaleng-kaleng loh Mas. Kalau bantu panti asuhan anak yatim itu juga ratusan juta loh, bukan hanya puluhan juta, ratusan juta.
Tentunya hal-hal seperti ini jangan sampai merusak pikiran orang-orang Indonesia loh. Kalau ada netizen yang mencibir seperti ini, abaikan saja. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Karena hal-hal seperti inilah yang membuat iri hati ya, tapi tidak bisa melakukannya. Kalau kita melihat secara fakta, di Indonesia itu kadang-kadang orang-orangnya itu memang melakukan hal yang di luar nalar. Salah satunya ada kisah cerita seorang anak yatim piatu yang dimana mencuri pisang itu kok sampai diarak. Ya, mencuri pisang, mencuri itu tidak diperbolehkan. Mencuri itu memang dilarang, tapi setidaknya kita itu punya rasa simpati. Kita itu harusnya beretika, beradab. Ada caranya, tidak main hukum rimba. Ada sampai yang teriak-teriak. Langsung aja, sikat gitu. Wih, ngeri sekali. Orang Indonesia itu kayak nggak berakhlak, nggak beradab. Dan video-videonya viral di beberapa negara. Di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong. Karena yang nonton puluhan juta. Di Indonesia, kalau ada hal-hal yang viral, pasti juga viral di Malaysia. Dan inilah reaksi TKI daripada Malaysia ketika melihat hal seperti ini. Kalau nggak dipermalukan dulu itu kurang seru, bener nggak? Bener kan? Kalian harus mengakui itu. Itu fakta dan masih sering dilakukan oleh masyarakat kita. Sampai sekarang masih viral video tentang anak remaja laki-laki yatim piatu yang ketahuan mencuri pisang 4 tandan. Lalu si anak itu diarak, divideokan sepanjang jalan sampai menuju kantor desa setempat. Pertanyaan saya, kenapa nggak dari awal pas ketahuan ditanyain tuh anak, itu pisang untuk apa? Kenapa mencuri pisang gitu? Ya kan? Nah, setelah videonya viral, baru tuh si anak itu banyak dikunjungi oleh orang-orang yang memang peduli. Ya. Sampai si anak ini dapat sumbangan puluhan juta. Bukan hanya itu, si anak ini juga dikunjungi oleh pejabat-pejabat setempat, bahkan sampai pejabat yang memang tingkatannya menteri. Kita itu memang tidak tahu ya, apa penyebab dan alasan kenapa seseorang itu melakukan pencurian. Betul, Mas. Memang pencurian itu tidak dibenarkan oleh siapapun, oleh agama manapun. Ya, tetapi di balik pencurian itu pasti ada alasannya. Nah, tugas kita sebagai orang tua, tanyain dulu baik-baik dari awal, kenapa? Nggak harus dipermalukan dulu kok, ya. Tapi teman-teman, dari kejadian ini, dari kasus ini, kita itu bisa belajar. Artinya, kita harus lebih peduli terhadap sesama. Betul. Saudara, tetangga Iya, Mas. terutama ya. Kita tuh nggak tahu keseharian tetangga kita, saudara kita itu seperti apa. Ya, makanya dari itu, kita sebagai orang yang sadar, apa salahnya sih kita nanya keadaan mereka gitu kan? Udah makan belum? Punya biaya untuk makan nggak hari ini gitu. Meskipun kita tidak bisa membantu banyak, tidak bisa membantu lebih, paling enggak kita bisa mencegah niatan orang-orang yang memang ingin melakukan hal yang tidak diinginkan. Contohnya mencuri. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, dengan adanya kasus ini, kita semua sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang tua, lebih sadar lagi, lebih peduli lagi terhadap sesama. Betul, Ya. Mas. Dan mudah-mudahan untuk para generasi muda, anak-anak kita semualah, ya, tidak gampang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, assalamualaikum geng. Kita sama-sama dah tengok video tadi. Seorang remaja sekolah menengah atas ketahuan mencuri setandan pisang untuk makan adik dia. Dan sangat disayangkan lagi, dia adalah seorang yatim piatu yang mak dia pun dah meninggal. Mak dia dah meninggal lama dan bapak dia pun tak tahu pergi ke mana. Ini menurut berita yang saya baca. Dia ketahuan mencuri pisang oleh tuan pokok tu, pokok pisang tu, tuan pokok pisang tu, dan dilaporkan kepada warga setempat. Dan apa yang dilakukan warga setempat ialah mengarak, iaitu mengarak tu ialah mengajak ataupun menyuruh ataupun cara diorang membawa anak tersebut, remaja tersebut berkeliling kampung dengan membawa setandan pisang tu tadi dan dipermalukan macam tu sekali.
Macam mana dengan yang mencuri duit rakyat bermiliar, bertriliun, berjuta? Macam mana? Adakah diperlakukan dengan seperti itu? No. Tapi kenapa? Mencuri salah. Mencuri memang salah dan tidak dibenarkan. Tapi apakah pantas diperlakukan dengan sedemikian rupa seperti itu? Di mana nak diletak harga diri dia, maruah dia? Betul, Mbak. Dia terpaksa melakukan hal yang salah. Mungkin dah tak ada pilihan. Betul. Tapi alhamdulillahnya polis daerah tersebut ataupun di tempat tersebut memahami dan menggunakan hati nurani dia, melihat keadaan dia, melihat keadaan keluarga dia dan meminta untuk kes ni close, kan? Tapi yalah, diorang membuat satu surat perjanjian yang menyatakan remaja tersebut bersalah dan siap mengganti rugi sekitar 250,000. 250,000 duit sini mungkin dalam 70 ringgit ya. 70 ringgit, atau 80 yes lah. maybe. 100 ringgit 100 ringgit lah. 300,000. Kebanyakan, Mbak. 300 ringgit. Hai. Sangat disayangkan Perbuatan memang salah, tapi apa yang dilakukan oleh warga sekitar pun sangat-sangat salah dan sangat bagi saya tak beradab. Dengan pisang standan dipermalukan seperti itu keliling kampung, kan? Dan saya hanya berfikir macam mana dengan yang para koruptor, para koruptor yang mencuri duit rakyat, yang mencuri hak rakyat sampai berjuta, sampai bermiliar, sampai bertriliun, berbilion. Mereka relax santai je. Cuba para koruptor tengok video ni. Mencuri standan pisang. Dipermalukan, diarak keliling kampung. Kalian duduk enak di rumah, kereta mewah, rumah besar, pergi holiday ke sana kemari, beli barang-barang yang branded punya, branded ya, bukan branded. Coba lihat video ini, nggak malukah, nggak terasakah hati kalian? Dia hanya mencuri standan pisang, dipermalukan seperti itu. Gimana kalian yang mencuri berjuta, bermiliar, berbilion, Sabar Kak, sabar. rupiah, ringgit. Jadi untuk para koruptor, tengok dulu video ini dan tanya dengan hati kalian, gimana? Malukah? Sadarkah? Hanya standan pisang diperlakukan seperti itu. Betul sekali. Sedangkan kalian yang korupsi, yang mengambil hak rakyat, tapi ada yang dihukum hanya sekian-sekian tahun, hanya dihukum membayar denda sekian. Buka mata, buka hati, buka telinga. Mencuri pisang sampai diajak keliling ke kampung hingga jalan berkilo-kilo. Pemandangan seperti ini memang sangatlah miris. Yang membuat saya heran, kenapa tidak ada yang bersuara orang satu kampung itu untuk menghentikan aksi yang dilakukan oleh warga kampung setempat. Masa iya satu kampung itu tidak berakhlak semua? Masa iya satu kampung itu tidak ada yang punya kesadaran kalau dengan cara seperti itu salah? Ya memang mencuri itu salah, tapi kalau menghukum dengan cara seperti itu salah. Sedangkan yang dihukum ini adalah seorang anak yatim, yang dimana kalau anak yatim tersebut kelaparan, kita pun
juga ikut berdosa satu kampung loh. Dari kejadian video ini, semoga para pejabat yang suka korupsi itu juga terbuka lebar matanya ya, bahwa masih banyak orang-orang di Indonesia itu yang luput dari perhatian, yang dimana sampai-sampai lapar. Nekat mencuri pisang, adik-adiknya lapar. Coba kau bayangkan. Saya pun melihatnya itu serasa ya Allah ya Robbi, kok sekampung sampai tega ya seperti itu. Padahal beliau ini mencuri pisang karena lapar. Tapi sampai diajak keliling, tidak pakai baju. Dan ini viral, ditonton puluhan juta di media sosial. Dan alhamdulillah sekarang banyak bantuan yang berdatangan. Mungkin dengan cara seperti inilah anak yatim dan juga adik-adiknya ini mendapat simpati dan perhatian dari orang-orang baik. Kalau andai saja tidak viral seperti ini, mungkin anak yatim ini juga luput dari perhatian kita semua. Dan mungkin seterusnya akan susah makan, susah hidup. Dan alhamdulillah berkat viral, bantuan berdatangan dan sekeluarganya pun, adik-adiknya sekolah secara percuma atau gratis. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, kita sebagai orang Indonesia itu harusnya jangan suka membiasakan mencibir ketika ada orang baik daripada Malaysia datang, bisanya mencibir. Padahal kalau kita melihat ke belakang, masih banyak sekeliling orang-orang kita itu yang membutuhkan bantuan hulur tangan kita, yang mungkin teman-teman dapat rezeki yang lebih, yang mungkin para influencer, konten-konten kreator yang hebat di Indonesia yang kaya raya, jangan cuman pamer mobil mewah aja. Ayo tunjukkan aksi kalian untuk saling berbagi. Bukan itu ya, dan jangan ngomong, oh sedekah itu nggak perlu di pamer-pamerkan. Ya memang sedekah itu nggak perlu dipamer-pamerkan. Tapi kalau Anda memamerkan sesuatu yang positif, tentunya orang akan terinspirasi semuanya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.